Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 316 sampai bab 320. Channel Novel Donghua. Bab 316, Kompetisi Tanpa Batasan Usia. 100 juta, ini adalah jumlah yang sangat besar. Jika bukan karena Star Phoenix Butterfly Tail yang telah ia tangkap selama ini, yang telah memberinya 60 juta, bagaimana mungkin Cumu berani memesan barang seharga 100 juta emas? Bahkan dengan 60 juta, mendapatkan 40 juta dalam seminggu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Hadiah 50 juta seperti di kota Li bukanlah hal yang biasa. Bahkan saat itu, dia menghadapi hampir ribuan monster serangga rakus dan seorang ahli seperti Duan Xinhe. Bahkan jika Cumu mengambil hadiah ini sekarang, dia mungkin tidak dapat menyelesaikannya. 40 juta dalam seminggu, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Cumu baru saja merangkak keluar dari pegunungan. Dia ingin menghabiskan beberapa hari dengan nyaman, tetapi sekarang dia harus khawatir lagi dengan sejumlah besar uang ini. Kristal jiwa ke-8 dihargai antara 10 juta dan 20 juta. Dengan kecepatan ini, Cumu harus membunuh sekitar 1000 komandan tingkat 8 ke atas untuk mendapatkan kristal jiwa tingkat 8. Memperoleh emas melalui metode ini tidak terlalu dapat diandalkan. Setidaknya, pada paruh tahun pertama Cumu hanya memiliki 2 kristal jiwa tingkat 8. Pada paruh tahun berikutnya, dia tidak memiliki kristal jiwa sama sekali. Jika mereka mencari hadiah tingkat ke-7 biasanya hanya akan memberi sekitar 5 juta hingga 20 juta. Dengan kekuatan Cumu saat ini, menyelesaikan hadiah tingkat ke-7 bukanlah masalah. Masalahnya adalah dengan hadiah tingkat ke-7 ini, ia sering harus mencari tim atau melintasi medan yang luas, tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Jika jaraknya dekat, Cumu yakin bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang hanya memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Namun, sekarang dia hanya punya waktu seminggu untuk mendapatkan 40 juta. Cumu merasa bahwa dia harus bekerja keras siang dan malam selama sebulan untuk mendapatkannya, yang akan sangat merusak sarafnya. 40 juta. Berjalan keluar dari istana jiwa, Cumu linglung. Memang, pelatih Soulpad adalah karir terkaya sekaligus termiskin di dunia. Ini hanya barang Soul yang dibutuhkan untuk satu Soulpad. Jika semua Soulpad-nya membutuhkan biaya ini, Cumu harus menghabiskan hidupnya dalam kemiskinan demi orang-orang ini. Mosie duduk di bahu Cumu, juga tak berdaya. Tuan muda, apakah Anda sudah lupa tentang kompetisi tahunan kota Guo? Suara Litua tiba-tiba terdengar. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal itu? Cumu menepuk kepalanya dan berkata dengan keras. Dengan tekanan 40 juta, otak Cumu tidak selincah sebelumnya. Hampir setiap kompetisi bergengsi memiliki hadiah yang sangat besar. Untuk mendapatkan gelar tingkat ke-7-nya, Cumu harus mencapai 10 besar. Bisa dibayangkan bahwa hadiah untuk 10 besar masih sangat besar. Saya baru saja melihat bahwa 10 hadiah emas teratas adalah 50 juta, artinya selama Anda masuk 10 besar, Anda akan mendapatkan 50 juta sebagai hadiah, kata Litua. 10 teratas mendapat hadiah 50 juta. Bagaimana hadiah ini bisa begitu tinggi? Apakah kota Guo benar-benar kota yang sangat kaya? Kata Cumu. Biasanya, kompetisi tahunan beberapa kota di wilayah yang lebih besar hanya memberikan 10 juta untuk 10 teratasnya. Bahkan ibu kota kerajaan hanya memberikan sekitar 20 juta emas. Tuan muda, jangan terlalu senang dulu. Apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan staf Istana Jiwa? Ini adalah kompetisi tahunan kota Guo, kata Litua. Banyak daerah dan kota kerajaan yang mengadakan kompetisi tahunan seperti itu kan, kata Cumu. Pemikiranmu terbatas pada generasi muda. Litua menggoyangkan jarinya dan berkata dengan nada yang sangat terpelajar. Kompetisi tahunan ini tidak murni untuk generasi muda, artinya kamu mungkin akan berhadapan dengan anggota generasi setengah baya. Tentu saja, anggota generasi tua tidak ikut serta dalam kompetisi semacam itu karena ada aturan tidak tertulis untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Dengan pengingat dari Old Li, Cumu akhirnya menyadari. Memang,
Staf Istana Jiwa tidak menyebutkan awalan, generasi remaja, sebelum kompetisi ini, artinya semua pelatih hewan peliharaan jiwa yang berusia sebelum 40 tahun dapat hadir. Semua hewan peliharaan jiwa Cumu telah mencapai peringkat raja. Bagi sebuah kerajaan, sulit untuk menemukan anggota generasi muda dengan kaliber seperti itu, jadi mencapai 10 besar dalam sebuah kompetisi adalah sesuatu yang membuat Cumu yakin. Namun, jika kompetisi ini tidak memiliki batasan usia, maka Cumu harus menghadapi seluruh generasi muda kota Guo serta generasi setengah baya, jadi betapa sulitnya untuk mencapai 10 besar. Tuan muda seharusnya senang karena ini bukan kompetisi yang paling bergengsi. Mereka yang memiliki kekuatan sejati seharusnya tidak dengan mudah menunjukkan kekuatan mereka dalam kompetisi ini. Jika ini adalah kompetisi yang paling bergengsi, Tuan muda akan merasa sulit untuk masuk 100 besar. Saya ingat bahwa kompetisi paling bergengsi adalah kompetisi kerajaan kota Guo, yang diselenggarakan setiap 4 tahun dan mempertemukan para ahli dari semua kerajaan di dekatnya. Kompetisi ini lebih megah daripada banyak kompetisi kerajaan lainnya, dan dianggap cukup bergengsi. Namun, kompetisi tahunan seperti itu biasanya dipersiapkan untuk para ahli kelas 2 dari faksi-faksi ini atau pelatih hewan peliharaan jiwa nomaden lainnya. Para ahli sejati sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi kerajaan, kata Li Tua. Mendengar Pak Tuali mengatakan ini, Cumu makin bingung. Cumu sadar diri, dibandingkan dengan para ahli generasi setengah baya, dia masih jauh. Dalam kompetisi bergengsi seperti kompetisi kerajaan, dia bahkan mungkin tidak bisa ikut serta dalam kompetisi, didiskualifikasi di babak penyisihan, apalagi masuk 100 besar. Tuan muda, Anda masih harus berpartisipasi dalam kompetisi abadi seperti ini. Tuan muda memang tidak seharusnya hanya memikirkan generasi muda. Bertarung melawan pelatih hewan peliharaan jiwa yang lebih tua akan meningkatkan kekuatan Anda lebih jauh. Mengenai berdiri, itu bisa dipikirkan nanti. Jantung rubah neraka ekor 9 masih sangat membebani tingkat keterampilan Tuan muda saat ini. Kata Li Tua. Seperti yang dikatakan Li Tua, meskipun hampir mustahil baginya untuk mendapatkan peringkat 10 besar, Cumu masih bertekad untuk mencobanya. Beristirahat selama sehari, Cumu membiarkan semua hewan peliharaan jiwanya mempertahankan kekuatan bertarung terbesar mereka. Pagi kedua, Cumu menerima undangan dan menuju kompetisi kota Guo dan berpartisipasi dalam pertandingan pertamanya. Kompetisi tahunan kota Guo dibagi menjadi 5 pertandingan. Mereka yang dapat menang 4 kali berturut-turut akan masuk dalam 20 besar. Babak kelima adalah final, hingga 10 pemenang. Biasanya, 10 pemenang ini akan memenangkan hadiah senilai 50 juta. Yang perlu disebutkan, dalam kompetisi-kompetisi di kota-kota besar ini, jarang sekali 10 besar yang terus-menerus bertarung mencari siapa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dan untuk melihat kekuatan sebuah keluarga biasanya bergantung pada berapa banyak anggota yang masuk 10 besar. Mengenai siapa yang lebih kuat di 10 besar, para ahli ini dapat menemukan waktu untuk bertarung dan menemukan peringkat relatif mereka. Tentu saja, banyak analis profesional yang memberi peringkat berdasarkan hewan peliharaan dan kekuatan mereka. Pada kenyataannya, terdapat terlalu banyak variabel dalam pertarungan antara pelatih hewan peliharaan jiwa dan pelatih hewan peliharaan jiwa. Sehingga kekuatan relatif sulit ditentukan hanya dalam 1 atau 2 pertandingan. Begitu mereka mencapai level tersebut, pelatih Soul Pet memiliki banyak Soul Pet. Komposisi apa yang mereka gunakan untuk bertarung, strategi apa, serangan balik apa, dan semua teknik dalam pertempuran, bersama dengan ledakan potensi dari Soul Pet. Kerja sama yang biasa dilakukan antara Soul Pet, perintah pelatih Soul Pet, dan teknik Soul Pet-nya adalah semua variabel yang mungkin. Dengan begitu banyak variabel, sedikit perbedaan dapat menyebabkan pertarungan berubah. Performa setiap pelatih Soul Pet dan performa Soul Pet juga berubah, jadi kemenangan antara dua pelatih Soul Pet tidak dapat benar-benar menunjukkan siapa yang lebih kuat. Seringkali, yang disebut sebagai juara pertama dalam suatu kompetisi akan kalah dari juara kedua biasanya. Dalam pertarungan yang terus berubah seperti itu, klasemen menjadi agak berlapis, sehingga sebagian besar kompetisi utama dibagi menjadi beberapa lapisan. Kompetisi terkuat ditujukan kepada 10 pakar teratas. Kompetisi kedua terkuat menunjuk 20 ahli teratas.
Kompetisi ketiga terkuat adalah 30 ahli teratas. Berdasarkan kategorisasi ini, hadiah dibagi dengan cara ini juga. Seperti kompetisi tahunan di kota Guo, 10 pesaing teratas kompetisi terkuat semuanya memperoleh item atau emas senilai 50 juta emas. Kompetisi kedua terkuat memperoleh 30 juta, dan kompetisi ketiga terkuat memperoleh 10 juta. Perkiraan konservatif Outli untuk Cumu adalah kompetisi ketiga terkuat, yang berarti ia akan mendapatkan 10 juta. Mencapai kompetisi terkuat kedua mengalami cukup banyak kesulitan, yang mengharuskan Cumu untuk mengungguli dirinya sendiri. Untuk mendapatkan kompetisi terkuat, peluangnya hampir nol. 10 juta tidak cukup baginya untuk mendapatkan kesepakatan 100 juta, jadi Cumu harus memasuki kompetisi terkuat kedua. Mengenai 10 juta terakhir, dia akan mencari cara lain untuk menebusnya. Mendapatkan kompetisi terkuat kedua hanya akan memberinya gelar tingkat ke-6. Gelar Istana Jiwa juga terbuka untuk semua pelatih hewan peliharaan jiwa dari segala usia, jadi generasi muda Cumu tidak akan mudah mendapatkan gelar tingkat ke-7. Jelas, gelar tingkat ke-7 Istana Jiwa lebih berharga daripada gelar tingkat ke-7 Istana Mimpi Buruk. Tuan muda, seorang bos telah menyukai ekor kupu-kupu bintang Phoenix milikmu, dan juga, dia tampaknya ingin mengenalmu. Mengetahui bahwa kamu akan mengikuti kompetisi tahunan, dia secara khusus datang untuk menonton. Apakah kamu ingin si kecil ini memperkenalkanmu? Kata staf Istana Jiwa yang mengikuti Cumu. Pertandingan pendahuluan akan segera dimulai, dan Cumu bahkan tidak tahu siapa lawannya. Yang mengejutkan Cumu adalah bahwa ekor kupu-kupu bintang Phoenix miliknya telah mendapatkan pembeli dalam waktu yang singkat. Ini adalah hal yang baik. Mari kita bicara lagi setelah aku selesai dengan pertandingan ini. Cumu tidak melihat ke arah penonton. Mendengar hakim mengumumkan namanya, dia melangkah menuju medan perang yang luas. Karena dia akan berhadapan dengan petarung tangguh setengah baya, Cumu jelas tidak boleh lengah, sekalipun di babak penyisihan. Bab 317, Pria Muda vs Pria Parubaya. Kakak, dia yang menangkap anak Star Phoenix Butterfly Tail. Seorang pemuda berjalan mendekat dan duduk di samping wanita yang anggun dan dewasa itu. Ya, wanita itu tertawa pelan dan menganggukkan kepalanya. Pakaiannya mewah dan di sampingnya ada beberapa gadis pelayan seperti wanita muda. Dibandingkan dengan wanita muda di sampingnya, wanita dewasa ini lebih mulia dan elegan. Mungkin banyak pria yang mensubscribe channel Novel Donghua dan tidak akan fokus pada wajahnya saat melihat wanita ini. Sebaliknya, mereka akan tertarik pada sikapnya yang hangat dan tenang. Coba saya lihat datanya. Pemuda itu tampak berwibawa, lalu memberi perintah kepada pembantu keluarga di sebelahnya. Pelayan keluarga itu segera berlari dan berkata, "Tuan muda, orang ini bernama Chu Chen. Dia memiliki gelar pangkat 0 dan tidak menduduki jabatan apapun." Gelar peringkat 0, pria muda itu menunjukkan ekspresi agak bingung. Pangkat 0 di Istana Jiwa biasanya merujuk pada anggota dengan pangkat terendah atau anggota yang melakukan hal-hal yang tidak penting. Anggota-anggota ini seolah-olah tidak memiliki wewenang apapun, dan hanya dapat dianggap sebagai bagian dari Istana Jiwa secara nama dan hanya melayani Istana Jiwa. Secara umum, setiap pelatih hewan peliharaan jiwa yang memasuki Istana Jiwa akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh gelar peringkat pertama. Lagi pula, peringkat pertama tidak memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan seorang prajurit roh. Dia bisa jadi anggota baru yang baru saja memasuki Istana Jiwa. Dia juga bisa jadi orang yang disegani. Jangan terlalu memperhatikan pangkatnya, kata wanita itu. Bisa jadi ada seseorang yang mengirimnya ke sini. Jalan pikiran pemuda itu agak memberontak. Dan dia tidak benar-benar percaya bahwa Cumu yang berusia sekitar 20 tahun bisa memperoleh hewan peliharaan jiwa peringkat raja. Wanita itu mungkin telah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dia jelas tidak suka mengasumsikan kekuatan orang lain begitu saja. Sebenarnya, dia akan segera dapat menentukan apakah pria di depannya telah menangkap hewan peliharaan jiwa raja kelas rendah itu sendiri karena pertarungannya baru saja akan dimulai. Babak penyisihan diadakan di medan perang yang sangat konvensional. Medan perang itu hanyalah ruang kosong yang sangat luas yang dikelilingi oleh jaring pelindung di sekelilingnya. Lawan Cumu berdiri 20 meter jauhnya darinya.
Tidak ada hak istimewa khusus dalam kompetisi ini dan tidak peduli seberapa kuat orang tersebut, ia harus berpartisipasi dalam setiap ronde. Jika keberuntungannya buruk, bahkan jika ia memiliki kekuatan dalam 30 besar, masih mungkin untuk kalah dan tersingkir di ronde pertama. Tentu saja, para panitia pertandingan telah memperhatikan hal ini dan tentu saja telah memisahkan para ahli yang mereka tahu memiliki potensi untuk melaju jauh guna mencegah dua orang ahli saling bertarung di babak awal. Cumu tidak termasuk dalam kelompok ahli yang dikenal oleh para wasit dan ia secara acak ditugaskan ke suatu kelompok. Diperkirakan ia akan bertemu dengan beberapa ahli di babak pertama ini, atau mungkin di babak keempat. Lawan Cumu adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya besar dan dia mengenakan pakaian yang sesuai dengan kebanyakan pelatih hewan peliharaan jiwa. Ketika pelatih hewan peliharaan jiwa ini melihat Cumu, sudut mulutnya terangkat membentuk seringai. Bahkan tanpa mengatakan apapun, orang-orang dapat menebak bahwa wajahnya memiliki tulisan, tidak bernasib buruk. Karena ini adalah kompetisi yang tidak mengenal batasan usia, seorang pemuda yang ikut serta dalam pertarungan pasti akan dirugikan. Oleh karena itu, kaum muda biasanya tidak mengikuti kompetisi semacam itu. Bahkan jika anak muda itu ikut, itu hanya untuk melatih dirinya sendiri, dan dia tidak akan berniat untuk memperoleh peringkat. Generasi muda merupakan kelompok minoritas dan bisa bertemu dengan anak muda yang berusia sekitar 20 tahun sungguh merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Panggil hewan peliharaan jiwamu. Wasit utama menggunakan ingatan jiwa untuk berteriak. Panggil hewan kesayanganmu. Asisten wasit yang berdiri di kedua ujung medan pertempuran mengulangi perintah tersebut. Dalam kompetisi konvensional, kedua belah pihak akan memanggil satu solpet secara bersamaan sehingga masalah atribut yang saling mengimbangi akan diserahkan pada keberuntungan. Cumu melantunkan mantra pada saat yang sama dengan lawannya. Lingkaran perjanjian jiwa yang melingkar itu secara bertahap membentuk dua pola hewan peliharaan jiwa. Memanggil hewan peliharaan jiwa yang terhubung dengan jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa manapun. Sebelum wasit utama memberi tanda bahwa kompetisi telah dimulai, tidak ada pihak yang dapat menyerang. Oleh karena itu, pemanggilan solpet pertama tidak perlu menjadi kompetisi kecepatan dan kedua belah pihak dapat menggunakan waktu mereka untuk memanggil. Cumu saat ini bertarung dengan identitas Chu Chen, jadi White Knight Mare dan Mo Xie pasti tidak bisa berpartisipasi. Sekarang, seiring dengan meningkatnya fase dan tahapan hewan peliharaan jiwa Cumu, dia tidak perlu melibatkan Mo Xie atau White Knight Mare dalam setiap pertempuran. Selama dia tetap mengendalikan pertarungan, hewan peliharaan jiwanya yang lain dapat menunjukkan kekuatan bertarung yang bahkan lebih kuat daripada kedua hewan peliharaan jiwa ini. Hewan peliharaan jiwa pertama yang dipanggil Cumu adalah binatang mimpi guntur malam yang memiliki kecepatan ekstrim. Aura gelap perlahan-lahan merasuki medan perang. Bayangan yang dibangun penuh dengan representasi simbolis menyelimuti separuh medan perang. Night Thunder Dream Beast berdiri diam dalam bayangan dan satu-satunya hal yang menunjukkan kehadirannya adalah bulu-bulu putih yang mengalir dari punggungnya hingga ke ekornya. Kakak, hewan peliharaan apa itu? Pemuda itu menggunakan ingatan jiwa yang lembut. Dia tidak dapat melihat melalui penyembunyian Night Thunder Dream Beast, dan sedikit terkejut saat dia mengajukan pertanyaan. Seekor binatang mimpi. Itu adalah binatang mimpi dengan atribut kegelapan. Ekspresi wanita itu tidak berubah saat dia berbicara. Banyak iblis yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi dan berpura-pura. Dengan iblis Cumu yang saat ini berdiri dalam bayang-bayang, orang-orang tanpa kemampuan persepsi yang kuat hanya bisa menilai fase dan tahapannya secara kasar. Mencoba menentukan peringkat kekuatan bertarungnya dari auranya yang tertahan agak sulit bagi orang-orang ini. Tentu saja, binatang mimpi guntur malam merupakan panglima kelas atas dan, selama seseorang mengetahui namanya, ia akan dapat menebak bahwa kekuatan bertarungnya tidak akan rendah. Oh, aku ingat, beberapa hari yang lalu ketika aku kembali ke kota, ada seorang pria yang menunggangi Dream Beast hitam yang dengan tak terkendali menyalip kelompok Star Wilderness Devil Cult milikku. Jadi itu dia, kata pemuda itu. Apakah itu sangat cepat? Tanya wanita itu. Itu sangat cepat, hanya saja, sepertinya belum mencapai fase ke-8. Lawan memanggil iblis api jahat fase ke-8 yang memiliki keunggulan atribut dan fase.
Pemuda itu dengan cepat melihat iblis api jahat yang tidak menyembunyikan kekuatannya. Fase ke-8, tahap kelima. Seharusnya mengalami sedikit penguatan. Kesimpulan wanita itu bahkan lebih akurat. Tidak perlu bertengkar seperti ini. Aku sudah bilang kalau dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku, jadi ikut serta dalam kompetisi seperti ini sama saja dengan mencari malu, desah pemuda itu. Melatih diri sendiri bukanlah hal yang buruk. Dibandingkan dengan anak muda lainnya, Night Thunder Dream Beast miliknya sudah sangat kuat. Wanita itu berbicara dengan sangat konservatif. Tentu saja, dalam konservatisme ini, makna lain diungkapkan. Tahap ke-8 tahap kelima, Komandan kelas rendah, Iblis Api Jahat. Saat pertarungan dimulai, Cumu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Atribut gelap diimbangi oleh atribut api sampai batas tertentu sehingga jika Night Thunder Dream Beast terkena teknik tipe api lawan, ia akan menderita luka serius. Mulai. Wasit utama melihat bahwa tidak ada pihak yang berniat memanggil hewan peliharaan jiwa kedua mereka dan setelah memastikan bahwa mereka siap, ia mengumumkan dimulainya pertarungan. Dia jelas tahu bahwa dia sedang dilawan dari segi atribut, tetapi dia masih tidak memanggil hewan peliharaan jiwa kedua untuk mengimbanginya. Anak muda benar-benar keras kepala. Jia Yingcheng tertawa. Dia segera memberi perintah kepada iblis api jahatnya. Dua nyala api yang anggun berkibar di udara bagaikan potongan-potongan panjang sutra merah yang memikat. Keduanya saling menjalin membentuk spiral, membawa kobaran api yang berkobar saat menyapu ke arah Night Thunder Dream Beast milik Cumu. Semua teknik yang dapat digunakan iblis api jahat tahap kelima fase ke-8 hampir semuanya telah mencapai tahap ke-8. Api yang indah itu tampaknya tidak kuat, tetapi memiliki atribut khusus yang memungkinkannya untuk terus mengejar musuh. Tanpa teknik yang efektif untuk menghilangkan api, dua api panjang seperti sutra itu akan terbang ke arah lawan dan membakarnya dengan api. Double Satin Flames, saat pertarungan dimulai, Cumu menemukan teknik yang menurutnya sangat sulit untuk dihadapi. Memang, pelatih Soulpad yang sudah berusia parubaya tidak mudah untuk dihadapi. Sejak pertarungan dimulai, hal ini sudah terlihat. Double Satin Flames telah melayang dan bayangan Night Thunder Dream Beast yang berdiri di sana diterangi oleh cahaya api. Sulit baginya untuk terus mempertahankan keberadaannya yang tersembunyi dan menghadapi Double Satin Flame yang terus-menerus menari di sekitarnya. Ia hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan lincah dalam upaya menghindar. Double Satin Flames bagaikan dua ular berapi yang berenang di udara. Mereka tidak bergerak cepat, tetapi terus-menerus mengikuti di belakang Night Thunder Dream Beast. Dengan kemampuan menghindar dan kecepatan Night Thunder Dream Beast, kedua nyala api satin itu tidak dapat mengenainya. Namun, nyala api itu akan bertahan selama beberapa waktu dan dalam pertarungan, Night Thunder Dream Beast akan dibatasi sampai batas tertentu. Sepertinya aku bisa menyimpan banyak kekuatan bertarung. Jia Yingcheng tersenyum dan terus memberi perintah pada hewan peliharaan jiwanya. Pupil mata iblis api jahat berangsur-angsur menyala dengan api iblis yang menyala-nyala. Aura api jahat mulai menyebar dan udara bahkan menjadi sangat panas. Sebagai hewan peliharaan jiwa dunia unsur, api iblis milik iblis api jahat jauh lebih kuat daripada milik Mosie. Jika teknik suhu tinggi ini mengenai tubuh binatang mimpi guntur malam, karena pertahanannya yang rendah, ia akan mudah terluka parah. Saat ini, Cumu hanya bisa membuat Night Thunder Dream Beast terus-menerus menghindari teknik Evil Flame Demon sambil mencari kesempatan untuk mengalahkan hewan peliharaan jiwa lawan. Meskipun menghindar secara pasif, kemampuan menghindar Night Thunder Dream Beast miliknya sungguh sangat kuat. Jika itu adalah Soulpad milikku, 3 di antaranya jika digabungkan mungkin tidak akan mampu menyentuh sehelai rambut pun dari Night Thunder Dream Beast ini, kata pemuda itu. Mehaem, wanita itu tidak berkomentar apapun. Kedua matanya yang pendiam dan cerah terus-menerus terfokus pada Night Thunder Dream Beast milik Cumu. Dia tampak sangat serius, dan dari waktu ke waktu akan menunjukkan ekspresi kontemplasi. Namun, masih sangat sulit baginya untuk menang. Pemuda itu akhirnya memberikan penilaiannya sendiri. Wanita itu masih tidak berbicara. Sebenarnya, dia sebelumnya memiliki pendapat yang sama dengan pemuda itu dan merasa bahwa akan sangat sulit bagi pria bernama Chu Chen untuk menang. Namun,
Ketika dia perlahan mulai fokus pada gerakan menghindar Night Thunder Dream Beast, dia merasa bahwa monster itu memancarkan perasaan siap yang terus-menerus. Dia samar-samar merasa bahwa monster itu tidak hanya melakukan sesuatu yang sederhana seperti menghindar secara pasif. Bab 318, Chu Chen, siapakah dia? Saat matahari terbenam, bayangan di gedung-gedung semakin membesar, membuat jangkauan pergerakan Night Thunder Dream Beast semakin luas. Tubuhnya menari lincah dalam bayangan. Double Satin Flames yang terus mengikuti jejaknya sudah kesulitan untuk mengikutinya dan perlahan-lahan, mereka mulai tidak dapat menemukan arah yang tepat untuk dituju. Api satin ganda merupakan ancaman bagi binatang mimpi guntur malam pada awalnya, tetapi saat efeknya mulai menghilang, Chu Mu akhirnya menemukan kesempatan yang sempurna. Chu Mu telah menebak teknik apa yang akan digunakan iblis api jahat dan dia dengan tegas memerintahkan binatang mimpi guntur malam untuk menggunakan teknik kecepatan ekstrim. Kecepatan ekstrim menyebabkan tubuh Night Thunder Dream Beast membesar seketika. Sosok hitamnya melesat di antara derasnya api merah, menyebabkannya berkibar dalam kekacauan. Malam, mimpi yang lelah. Pupil hitam Night Thunder Dream Beast berangsur-angsur menjadi kabur. Awalnya perhatian iblis api jahat tertuju pada tubuh Night Thunder Dream Beast, tetapi karena beberapa alasan misterius, perhatiannya tertarik ke matanya yang kabur dan mantra di mulutnya terputus. Tired Dream adalah teknik iblis tingkat ketujuh yang dipelajari Night Thunder Dream Beast pada tahap ketujuh. Teknik ini mirip dengan teknik pembatasan kekuatan pikiran yang digunakan Red Galactic Demon Emperor saat melawan Qian Hidden Dragon saat itu dan dapat mencegah lawan menggunakan teknik. Teknik pikiran Kaisar Setan Galaksi Merah sangat tirani, dan bahkan tanpa mengucapkan mantra, ia masih mampu memotong dan membatasi teknik. Teknik mimpi lelah milik binatang mimpi guntur malam saat ini terbatas untuk memotong mantra selama 2 detik atau lebih. Mantra yang dilantunkan iblis api jahat itu berlangsung selama 2 detik. Jia Yingcheng tidak menyangka binatang mimpi guntur malam sebelumnya telah meramalkan langkahnya berikutnya saat ia menutup jarak dengan hewan peliharaan jiwanya dalam waktu 2 detik yang singkat. Semua hewan peliharaan jiwa dunia elemental seolah-olah harus melantunkan mantra. Sekarang iblis Chu Mu sudah sangat dekat, iblis api jahat mungkin akan kesulitan untuk menggunakan teknik tingkat ke-6 dan di atasnya. Mimpi buruk telah tiba. Sudah waktunya bagi Chu Mu untuk melakukan serangan balik dan bagi iblis api jahat untuk merasakan sensasi melompat dari api. Hui, Night Thunder Dream Beast mengeluarkan teriakan melengking. Denyut aneh muncul di antara 2 tanduk mimpinya yang bersemangat dan indah. Denyut mental ini berubah menjadi riak hitam yang perlahan meluas ke Evil Flame Demon. Teknik mental iblis itu sunyi dan tersembunyi. Iblis api jahat baru saja menyelesaikan mantra teknik tingkat rendah ketika tiba-tiba ia merasa linglung. Tiba-tiba, api yang membakar mulai membumbung di sekujur tubuhnya. Ia ingin melantunkan mantra untuk memadamkan api ini, tetapi tidak peduli mantra apa yang diucapkannya, api itu semakin membesar. Rasa terbakar yang benar-benar nyata ini menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap bola api tampaknya menghalangi seluruh dunia mentalnya. Namun, yang paling membuatnya takut adalah bahwa di tengah-tengah awan api mental yang tak terhitung jumlahnya ini, sosok hitam yang agak jahat sedang menari dengan cepat di depannya dan tampaknya bisa mendekatinya kapan saja. Jia Yingcheng bukanlah seseorang yang tidak memiliki pengalaman bertarung ketika dia menyadari iblis api jahatnya sepenuhnya dibatasi oleh iblis, dia buru-buru merapal mantra. Dan dengan tegas memanggil hewan peliharaan jiwanya yang kedua. Bau darah memenuhi medan perang, dengan paksa memadamkan api yang hampir padam. Di tengah bau darah ini, pola pemanggilan perlahan muncul. Tiba-tiba sebuah lengan besar menjulur keluar dari pola itu dan segera setelah itu, sebuah tubuh penuh otot yang meledak-ledak, berlumuran darah merah segar muncul. Tubuh itu membawa bau darah pekat yang menyelimuti seluruh medan perang dengan aura iblis yang kuat. Binatang kolam darah ganas tahap pertama fase ke-8. Kekuatan bertarungnya tampaknya telah mencapai tingkat Raja Semu. Aura binatang kolam darah ganas tidak terkendali dan pemuda itu dengan cepat menentukan kekuatannya. Karena lawan telah memanggil hewan peliharaan jiwanya yang kedua, Chu Mu tentu saja tidak akan menunda. Penangkal terbaik untuk hewan peliharaan jiwa tipe binatang adalah hewan peliharaan jiwa tipe kayu. Ketika Chu Mu menyadari lawan telah memanggil binatang kolam darah kekerasan tahap ke-8 dengan kekuatan bertarung Raja Semu,
Dia dengan tegas memilih untuk menggunakan prajurit pohon iblis untuk bertarung. Cabang-cabang berwarna hijau yang membawa warna merah gelap menutupi lantai di bawah kaki Cumu. Cabang-cabang itu tumbuh dengan cepat dan tubuh prajurit perang pohon iblis setinggi 2 meter muncul dari antara banyak cabang yang tumbuh. Aura murni alaminya juga memancarkan aura sedikit berdarah dari dalam. Prajurit perang pohon iblis berpangkat jenderal. Nada bicara pemuda itu menjadi agak aneh, karena dia jelas merasa pemanggilan Cumu agak memalukan. Sementara si pemuda masih tercengang, si wanita menampakkan ekspresi agak terkejut, tetapi ekspresinya sama sekali berbeda dengan ekspresi si pemuda. Pengalaman hewan peliharaan jiwa wanita itu bahkan lebih kaya, dan apa yang dia lihat tentu saja bukan spesies hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Cumu melainkan atribut serangan, pertahanan, dan fleksibilitas dari kristal kayu alami yang melilit tubuh prajurit pertempuran pohon iblis peringkat prajurit ini. Bila seorang prajurit pohon iblis berpangkat prajurit memiliki kristal kayu alami, itu artinya kekuatan tempurnya setingkat dengan pangkat raja. Kekuatan bertarung binatang buas kolam darah ganas berada pada tingkat raja semu sementara prajurit perang pohon iblis telah mencapai tingkat raja. Mungkin tahap pertama fase ke-8 binatang buas kolam darah ganas dapat menutupi perbedaan kekuatan dengan prajurit perang pohon iblis tahap ke-7, tetapi dalam hal atribut, prajurit perang pohon iblis memiliki keunggulan yang pasti. Memang, prajurit pertempuran pohon iblis memiliki keuntungan saat melawan besat dari kolam darah kejam. Dalam skenario ini, di mana fase tahap dan peringkat mereka berada dalam keseimbangan, atribut menjadi faktor penentu kemenangan. Sungguh prajurit pohon iblis yang kuat, seru pemuda itu dengan takjub. Menghadapi monster sudo fase ke-8 Violent Blood Pool Beast, prajurit pertempuran pohon iblis menunjukkan dominasi yang kuat karena pangkat monster kelas rendah dan tipe kayunya. Kemampuannya untuk menggunakan 4 kemampuan secara bersamaan, fleksibilitasnya, dan kayu alami darahnya yang menindas dapat mengalahkan Violent Blood Pool Beast yang sangat buas itu hingga tidak memiliki emosi lagi. Dengan cepat, situasi pertarungan mengalami perubahan nyata. Raja kelas rendah dan Raja Semu. Mereka berdua sudah menjadi hewan peliharaan jiwa tingkat raja tingkat tinggi fase ke-7, gumam wanita itu pada dirinya sendiri. Pemanggilan kedua hewan peliharaan jiwa ini dan kekuatan yang mereka tunjukkan telah mensubscribe channel Novel Donghua dan menyebabkan sikap wanita itu terhadap Cumu berubah drastis. Terlebih lagi, dia semakin yakin bahwa ekor kupu-kupu bintang Phoenix telah ditangkap oleh pria di depannya. Di antara generasi muda kota Dun, mereka yang mampu memiliki komandan fase ke-7 sudah dianggap di atas rata-rata. Pangkat raja dan komandan memiliki perbedaan yang sangat besar di antara mereka, namun dua hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Cumu memiliki kekuatan bertarung seorang raja. Bahkan jika fase dan tahapan mereka sedikit rendah, mereka memiliki keunggulan absolut. Hal ini secara bertahap memaksa hewan peliharaan jiwa Jia Yingcheng perlahan-lahan tidak dapat bertahan melawan mereka. Pertarungan itu sudah merupakan pertarungan kendali ganda, tetapi Jia Yingcheng masih jelas dalam keadaan bertahan. Wajahnya agak tidak sedap dipandang karena dia tidak pernah menyangka akan dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh seorang bocah nakal. Akhirnya, Jia Yingcheng tidak dapat bertahan dalam kondisinya lebih lama lagi, dan dia memanggil hewan peliharaan jiwanya yang ketiga. Aku tidak percaya kau memiliki begitu banyak hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan bertarung tingkat raja. Jia Yingcheng menggertakkan giginya. Satu-satunya raja fase ke-8 yang dimiliki Jia Yingcheng adalah binatang kolam darah kejam yang telah mencapai kekuatan raja semu dalam hal kekuatan bertarung. Namun, itu jelas dikekang oleh prajurit pertempuran pohon iblis lawan yang sangat kuat. Dia dipaksa untuk kehabisan akal dan hanya bisa menaruh semua harapannya pada hewan peliharaan jiwanya yang ketiga. Hewan peliharaan jiwa ketiga milik Jia Yingcheng jelas jauh lebih lemah. Ia adalah prajurit tahap ketiga dari fase ke-8, Dire Wolf, dan kekuatan bertarung yang ditunjukkannya hampir tidak mendekati puncak pangkat komandan. Lawan sudah mengendalikan 3 kali sehingga Cumu tidak menunda. Ketika prajurit serigala mengerikan muncul, dia melantunkan mantra, memanggil hewan peliharaan jiwanya yang ketiga. Kristal berwarna putih es yang sedikit berwarna biru langit mulai melayang di sekitar Cumu. Tubuh transparan seperti es giok dengan cepat muncul dari pola perjanjian jiwa. Aura es yang tidak berwujud muncul, menutupi medan perang,
membuatnya sedikit putih kabur. Jia Yingcheng terus-menerus fokus pada pemanggilan Cumu. Awalnya, ketika dia mendeteksi peri udara es, wajahnya sedikit rileks, tetapi ketika dia mengirimkan ingatan jiwanya untuk memeriksa, wajahnya menjadi gelap. Lelucon macam apa ini? Ini adalah hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan bertarung tingkat raja lainnya. Jia Yingcheng tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Sudah relatif jarang melihat orang setengah baya memiliki 3 soul pad dengan kekuatan bertarung tingkat raja. Jadi, bagaimana mungkin seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun memiliki 3 soul pad dengan kekuatan bertarung tingkat raja yang semuanya berada pada tahap tinggi fase ke-7? Kalau dia tidak memanggil hewan peliharaan jiwa ketiga, akan agak sulit mempertahankan keunggulannya karena kegelapan Night Thunder Dream Beast terkadang tidak dapat membatasi atribut api Evil Flame Demon. Namun, begitu peri udara es muncul, es benar-benar menangkal api. Peri udara es tahap ke-7 dengan kekuatan bertarung di dekat raja kelas rendah dapat mengalahkan iblis api jahat yang belum mencapai peringkat raja hingga berantakan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Yang lebih tragis lagi adalah Dire Wolf yang baru saja muncul sebelumnya. Begitu Ice Air Fairy muncul, Evil Flame Demon harus berhadapan dengannya sementara Night Thunder Dream Beast bertarung melawan Dire Wolf. Sepanjang pertarungan, Dire Wolf seolah-olah tidak dapat menggunakan teknik serangan dan sangat cemberut. Kekuatan tempur seorang raja menjulang tinggi seperti peri udara es. Terlebih lagi, dia berada di fase ke-7 yang tinggi. Nada bicara pemuda itu telah berubah dari ragu menjadi menyesal dan terkejut. Mungkin bahkan dia sendiri sulit mempercayai bahwa pria yang mengendalikan 3 hewan peliharaan jiwa fase ke-7 yang tinggi itu hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Kakak, mungkinkah orang ini adalah Luo Peng, yang namanya baru-baru ini menjadi sangat populer? Sejujurnya, selain dia, aku tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki hewan peliharaan jiwa sekuat itu sekaligus menangkap hewan peliharaan jiwa tingkat raja kelas rendah dengan kekuatannya sendiri. Nada bicara pemuda itu berubah total. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Luo Peng tidak memiliki hewan peliharaan jiwa ini. Dia pastilah seorang ahli puncak yang berkelana kemana-mana untuk berlatih dan kebetulan menemukan kota Dun kita. Dengan 3 hewan peliharaan jiwa kekuatan bertarung tingkat raja, tidak heran dia berani berpartisipasi dalam kompetisi tahunan kota Dun. Kapan sosok tertentu muncul dari istana jiwa kita? Saudari, kau sudah lama berada di istana jiwa. Mungkinkah kau tidak tahu siapa dia? Kata pemuda itu. Aku juga tidak tahu. Nama Chu Chen adalah nama yang belum pernah kudengar sebelumnya. Wanita itu mengernyitkan alisnya sambil berpikir. Bab 319, Lawan, gelar tingkat ke-8 pelatih hewan peliharaan jiwa wanita. Jia Yingcheng jelas belum mencapai level Master Roh, dan tidak mampu memanggil hewan peliharaan jiwa keempat. Jadi, dalam pertarungan kendali 3 kali lipat, gelombang pertempuran telah berkembang sangat jelas. Akhirnya, Jia Yingcheng mengangkat tangannya dan mengakui kekalahan. Istana Jiwa Chu Chen menang. Wasit utama melihat tindakan Jia Yingcheng dan segera menghentikan pertarungan sambil menyatakan pemenangnya. Kompetisi ini tidak menggunakan sistem eliminasi, melainkan sistem kemenangan. Jia Yingcheng jelas merasa bahwa ia akan kalah dalam pertarungan ini, jadi ia tidak akan bertarung dengan hewan peliharaan jiwa Cumu sampai mati. Sebaliknya, ia lebih bersedia untuk mengerahkan energi mentalnya pada pertarungan selanjutnya. Setelah memperoleh kemenangan, Cumu memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya ke ruang hewan peliharaan jiwa mereka. Tepat saat dia hendak berjalan turun dari arena, dia mendapati bahwa lawannya, Jia Yingcheng, sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Chu Chen tidak mungkin nama aslimu, kan? Kata Jia Yingcheng. Menurut pendapat Jia Yingcheng, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang memiliki kekuatan yang mencapai tingkat seperti itu hanya sedikit jumlahnya di antara seluruh kota Dun termasuk kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Jia Yingcheng merasa bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah seorang ahli muda yang menyamar. Mengenai nama asliku, aku bukan orang Dun City. Jawab Cumu acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia perlahan berjalan meninggalkan medan perang. Tidak lama setelah dia pergi, wanita yang membeli Star Phoenix Butterfly Tail miliknya berjalan santai mendekat.
Dia memiliki sepasang pupil mata yang sangat cemerlang yang memikat orang-orang yang melihatnya. Dia menyunggingkan senyum yang sebenarnya bukan senyum di wajahnya, memancarkan perasaan lembut seolah-olah seseorang sedang bermandikan angin musim semi. Cumu merasa sedikit terkejut bahwa orang yang membeli hewan peliharaan jiwanya adalah seorang wanita dengan temperamen dan penampilan luar biasa. Nona muda Tinglan, si pecundang, Jia Yingcheng, berjalan mendekat dan langsung mengenali wanita ini. Dia membungkuk sedikit dan menunjukkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Wanita bernama Tinglan itu menganggukkan kepalanya dengan sopan. Pandangannya kemudian jatuh pada Cumu dan dia sedikit mengamatinya. "Halo, Chu Chen, kau pemilik ekor kupu-kupu bintang Phoenix, kan?" kata Tinglan dengan nada hangat. "Ya, apakah kamu bersedia menghabiskan 60 juta untuk membelinya?" Kesan Cumu terhadap Tinglan tidak buruk. Namun, entah mengapa, dia tiba-tiba teringat pada Ye Qingxi. Jia Yingcheng yang berada di samping kebetulan mendengar perkataan mereka, dan rahangnya sedikit ternganga saat dia secara khusus melirik ke arah Cumu. Star Phoenix Butterfly Tail adalah raja kelas rendah. Jadi, jika ditambahkan dengan 3 soul pet yang telah diperkuat ke peringkat raja. Bukankah ini berarti bahwa bocah ini memiliki total 4 soul pet yang memiliki kekuatan bertarung di peringkat raja? Selain itu, dia tidak menandatangani fakta jiwa dengannya, dan malah memutuskan untuk menjualnya. Terlalu boros. Boros sampai-sampai membuat rambut orang berdiri karena marah. Misalnya, Jia Yingcheng berusia 30 tahun dan baru saja menaikkan kekuatan bertarung binatang kolam darah ganasnya ke peringkat Raja Semu. Jika fase dan tahapan hewan peliharaan jiwanya tidak lebih tinggi dalam pertarungan ini, bukankah itu berarti dia akan kalah lebih menyedihkan? Jia Yingcheng tahu bahwa Tinglan adalah orang yang sangat terhormat sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya, jadi sekarang, dia semakin yakin bahwa nama Chu Chen itu palsu. Bocah ini jelas merupakan orang terkenal di antara peringkat terkuat di beberapa kerajaan di sekitarnya. Di waktu luangnya, dia kemudian datang untuk berlatih dalam kompetisi tanpa batasan usia ini. 60 juta, kakak, kamu menghabiskan 60 juta untuk membeli hewan peliharaan raja kelas rendah, teriak pemuda di sampingnya dengan heran. Ya, Star Phoenix Butterfly Tail adalah hewan peliharaan jiwa tipe iblis dan sayap yang telah kucari selama 4 tahun. Itu sempurna untuk hewan peliharaan kedua jiwa keempatku, kata Tinglan. Hewan peliharaan kedua dari jiwa keempat. Cumu menunjukkan ekspresi yang agak heran. Ini berarti bahwa wanita menawan di depannya adalah seorang guru roh ingatan menengah. Cumu menduga usia wanita ini sekitar 25 tahun, namun, kenyataannya, Cumu merasa bahwa meskipun wanita ini berusia 35 tahun, dia masih memiliki bagian dirinya yang unik dan mempesona. Tidak banyak orang yang mensubscribe channel Novel Donghua dan mampu mencapai Master Roh Ingatan Tengah pada usia 25, lagi pula, berusia di bawah 30 dianggap dalam kisaran generasi muda. Hampir lupa, adik juga punya satu keistimewaan belanja dan bisa menabung lebih dari 10 juta, ucap pemuda itu sambil mengingat sesuatu. Membeli hak istimewa, kamu memiliki gelar peringkat ke-7. Cumu baru saja memahami pemahaman tentang ranah gelar dan mengajukan pertanyaan sambil lalu. Dia memiliki peringkat ke-8. Kakakku memiliki gelar peringkat ke-8 Istana Jiwa. Pemuda itu langsung mengoreksi. Cumu menatap pemuda itu, lalu tatapannya kembali ke wanita itu. Karena wanita ini telah membeli ekor kupu-kupu bintang Phoenix miliknya, itu berarti dia adalah orang Istana Jiwa. Memperoleh gelar peringkat ke-8 di Istana Jiwa agak sulit dan bahkan Cumu tidak percaya bahwa dia bisa melakukannya. Jadi, dia tidak pernah menyangka wanita yang tampaknya lembut dan pendiam di depannya ini adalah pelatih hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda masih bisa memiliki gelar peringkat 0 dengan kekuatan Anda? Apakah Anda baru saja memasuki Istana Jiwa, atau apakah Anda anggota generasi muda Istana Jiwa yang telah menjelajahi dunia luar selama beberapa tahun terakhir? Tanya Tinglan. Aku baru saja memasuki Istana Jiwa, kata Cumu. Karena orang lain itu memiliki gelar tingkat 8 dan terlebih lagi memiliki hak pembelian, Cumu segera menyadari ada masalah dan dia berkata. Karena kamu memiliki gelar tingkat 8, bukankah itu berarti aku harus menjualnya kepadamu seharga 42 juta?
Tinglan mengangkat alisnya sedikit dan memasang ekspresi bingung. Saat ini aku kekurangan uang dan tidak bisa menjualnya kepadamu dengan harga diskon istana jiwa ini. Aku akan menukarnya dengan orang lain, kata Cumu dengan sangat serius. Pemuda di sebelahnya tampak terdiam. Nona muda Tinglan juga tercengang. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Cumu melihat reaksi mereka dan merasa bingung. Mungkinkah ada yang salah dengan apa yang baru saja dia katakan? Apakah kekurangan uang merupakan hal yang sangat memalukan? Tampaknya setiap pelatih hewan peliharaan jiwa kekurangan banyak uang. Jadi Cumu tidak percaya bahwa pelatih hewan peliharaan jiwa wanita yang dapat mencapai gelar peringkat ke-8 ini memiliki banyak uang. Harga diskon ini ditambah dengan Soul Palace. Dengan kata lain, kamu masih akan menerima 60 juta sementara aku hanya akan menghabiskan 42 juta. Sepertinya kamu benar-benar baru saja memasuki Soul Palace, jelas Tinglan sambil tertawa kecil. Jadi seperti ini, Cumu juga tertawa canggung, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Bolehkah aku bertanya dari mana kau memperoleh ekor kupu-kupu bintang Phoenix ini? Tinglan melanjutkan bertanya. Aku tidak tahu apa nama tempat itu. Sepertinya tempat itu berada di sebuah danau di sebuah lembah, jawab Cumu. Apakah itu lembah danau burung? Aku ingat tempat itu adalah tempat yang berafiliasi dengan para raja. Dakun dan beberapa pemburu lainnya juga baru saja menerima misi dan pergi ke sana. Mungkinkah kau mencuri hadiah dari mereka? Sela pemuda itu. Aku memang bertemu dengan beberapa orang. Cumu tidak menyangkalnya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah anggota Istana Jiwa dan dia tidak percaya bahwa orang-orang itu akan mencari masalah dengannya hanya karena masalah itu. Misi itu adalah misi yang aku ajukan, dan kemudian mereka menerimanya. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka hewan peliharaan jiwa itu akan jatuh ke tanganmu. Kekuatan timmu pasti lebih kuat, kata Tinglan. Ya, kalau begitu, mari kita bertukar. Cumu menganggukkan kepalanya dengan santai dan tidak mengoreksi apa yang disebut, tim, yang disebutkan wanita itu. Aku sudah meminta anggota urusan untuk menaruh uang itu atas namamu. Kau bisa mengambilnya dari Istana Jiwa saat kau punya waktu, kata Tinglan. Baiklah, aku akan pergi dan memastikannya, kata Cumu. Kamu, adikku sudah mengatakan bahwa dia telah memberikan uang itu kepadamu, tetapi kamu tidak percaya padanya. Kamu juga harus pergi dan memastikannya secara khusus. Mungkinkah adikku, seorang pejabat Istana Jiwa, akan menipu kamu untuk hewan peliharaan jiwamu? Pemuda itu melihat bahwa Cumu tidak menganggap serius adiknya dan merasa itu agak tidak tertahankan. Saya ingin memastikannya, apakah ada masalah dengan ini? Kata Cumu dengan acuh tak acuh. Tahukah kau bahwa, bahkan jika mengabaikan kota Dun atau bahkan kota Tianxia, adikku memiliki reputasi yang terkenal. Ada banyak orang yang bahkan ingin menghadiahkan hewan peliharaan jiwa tingkat raja kepada adikku. Namun, kau masih saja curiga. Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Cumu mengangkat alisnya dan menatap pemuda yang emosional ini sebelum melirik wanita itu. Setelah beberapa saat dia berkata, jika seseorang bersedia memberinya hadiah, mengapa dia tidak menerimanya? Mengapa dia harus mengeluarkan uang untuk membelinya? Kau benar-benar tidak menanggapi ini dengan serius. Jawab pemuda itu mewakili Tinglan. Tinglan menarik pemuda yang menegur itu ke samping dan tertawa meminta maaf sambil berkata, adik laki-lakiku, Teng Hai, masih muda. Dia mengatakan hal-hal yang gegabah, tolong jangan salahkan dia. Transaksi yang adil adalah transaksi yang harus tetap kamu konfirmasi. Kamu bisa menunggu sampai lusa untuk memberikan hewan peliharaan jiwa itu kepadaku. Lusa adalah kompetisi ketigaku. Setelah kompetisi, aku akan memberikan ekor kupu-kupu Phoenix bintang kepadamu, kata Cumu. Tentu, Tinglan menganggukkan kepalanya dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Cumu sebelum menarik pemuda yang merasa dirugikan itu pergi bersamanya. Melihat wanita dan pemuda itu pergi, Cumu terdiam sejenak. Tinglan, dia pasti seorang ahli muda di Istana Jiwa. Aku ingin tahu apa kekuatan sejatinya. Mampu mencapai gelar peringkat ke-8 mungkin berarti dia sangat kuat. Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini Cumu sedang kekurangan uang, dan tidak peduli apapun identitas wanita itu,
selama uang itu sampai di tangannya, dia akan merasa tenang. Setelah tiba di Istana Jiwa, Cumu bertanya kepada anggota keuangan Istana Jiwa dan seperti yang diduga, sudah ada tambahan 60 juta atas namanya. Tujuan Cumu saat ini adalah menjadi salah satu dari golongan kedua yang terkuat. Namun, itu hanya akan memberinya 30 juta. Jadi, dia tidak bisa tidak khawatir tentang sisa 10 juta. Kompetisi sukses yang diadakan tahunan itu merupakan bentuk kompetisi yang cukup umum di dunia hewan peliharaan. Kemenangan setiap peserta akan dihitung. Pertarungan pertama setiap orang akan melawan pesaing acak. Setelah pertarungan pertama, setengah dari peserta akan masuk ke babak pemenang dan setengahnya lagi masuk ke babak pecundang. Mereka yang memenangkan ronde pertama akan bertarung di ronde kedua melawan pemenang lainnya. Sedangkan bagi orang yang kalah di babak pertama, mereka akan secara acak ditandingkan dengan orang yang juga kalah pada lawan mereka di babak kedua. Sederhananya, mereka yang memiliki jumlah kemenangan yang sama akan bertarung melawan orang lain yang memiliki jumlah kemenangan yang sama. Dalam jenis kompetisi ini, ada kemungkinan orang bisa memenangkan babak pertama dan kedua karena keberuntungan. Namun, begitu mencapai babak ketiga, tampaknya mustahil untuk bertemu orang jahat. Keberuntungan Cumu tidak terlalu buruk dan selama ronde kedua, ia berhadapan dengan seseorang yang sedikit lebih lemah dari Jia Yingcheng. Itu bisa dianggap sebagai bentuk perhatian kecil dari surga terhadap Cumu yang sedang bangkrut. Lagi pula, dengan menyimpan sebagian besar kekuatan hewan peliharaan jiwanya selama ronde kedua, ia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan ronde ketiga. Hari ketiga adalah pertarungan ronde ketiga bagi Cumu dan ketika dia melangkah ke medan pertempuran, dia akhirnya mengerti mengapa nona muda Tinglan ingin bertukar hari ini. Ternyata kau sudah tahu kita akan bertemu di ronde ketiga. Cumu tertawa getir saat melihat wanita lembut dan anggun di depannya. Untuk beberapa saat, dia sedikit terdiam. Aku hanya menebak, aku yakin kau mungkin belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Tinglan tertawa pelan. Bab 320, Istana Jiwa, Hewan Peliharaan Sein Diagram 7. Meskipun dia tidak tahu mengapa wanita bernama Tinglan datang ke kota Guo, Cumu yakin bahwa wanita ini terkenal bahkan di Istana Jiwa Utama. Gelar tingkat ketujuh membutuhkan kompetisi terkuat untuk mendapatkannya. Bahkan jika Cumu mengizinkan White Knight Mare dan Mo Xie hadir, masuk ke kompetisi terkuat kedua akan sulit, meskipun gelar tingkat ketujuh adalah kompetisi terkuat. Sedangkan untuk gelar tingkat ke-8, Cumu merasa bahwa dia, setidaknya saat ini, tidak dapat memperolehnya dengan mudah. Kedua belah pihak memanggil hewan peliharaan jiwa. Juri utama mengumumkan. Kedua belah pihak memanggil hewan peliharaan jiwa. Kedua juri pihak mengumumkan secara terpisah. Pada pertandingan kemenangan ketiga berturut-turut, ada lebih banyak penonton. Mungkin karena pengaruh wanita cantik, tetapi jumlah orang yang menonton pertandingan antara Cumu dan Tinglan jelas lebih banyak daripada pertandingan kemenangan ketiga berturut-turut lainnya. Beberapa bahkan anak-anak bangsawan kota Guo. Teng Hai, seorang pria seusia dengan Cumu berjalan di samping adik laki-laki Tinglan, Teng Hai dan menyapanya. Luo Peng, mengapa kamu ada di sini? Pemuda Teng Hai melihat orang ini dan menunjukkan ekspresi terkejut. Teng Hai mengagumi saudarinya. Tetapi saudarinya pada akhirnya adalah seorang pelatih solpet wanita dan memiliki gaya yang sangat berbeda dalam memilih solpet dibandingkan dengan apa yang dicari Teng Hai. Orang yang sesuai dengan cita-citanya adalah orang di depannya, raja pemburu yang sedang naik daun dan terkenal di kota Guo, Luo Peng. Luo Peng menjadi incaran hampir seluruh generasi muda kota Guo. Teng Hai sendiri juga menjadikan Luo Peng incarannya, berharap ia akan mencapai level yang sama saat berusia sekitar 20 tahun. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menonton, jawab Luo Peng santai. Luo Peng sangat kecoklatan, tampak sehat dan cerah. Mungkin karena ia telah lama berburu di alam liar, tetapi bahkan saat ia sedang santai, matanya menyembunyikan binatang buas yang sedang berkeliaran. Dapat dibayangkan bahwa saat ia menjadi serius, ia akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Hanya ingin menonton. Kenapa aku merasa kau di sini untuk adikku? Siapa yang tidak tahu kalau kau menyukainya? Teng Hai benar-benar mengerti maksudnya. Hentikan omong kosong ini, aku sepertimu, hanya melihatnya sebagai saudara perempuan yang layak dikalahkan.
Luo Peng cepat-cepat menjelaskan. Menghadapi binatang buas yang kuat, Raja Pemburu ini bisa benar-benar tenang, tetapi ketika menyangkut masalah-masalah ini, dia jelas-jelas gelisah. Kakak Tinglan seharusnya bisa mencapai kompetisi terkuat. Hanya ada satu orang dari generasi setengah baya yang akan sulit dihadapinya. Ngomong-ngomong, ada orang lain di kelompok ini yang memakai topeng. Aku ingin tahu seperti apa kekuatannya. Sampai sekarang, dia tampaknya hanya memanggil beberapa hewan peliharaan jiwa arus utama. Oh, kamu juga punya hewan peliharaan jiwa arus utama ini, tapi aku sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana kekuatan hewan peliharaan jiwamu? Kata Teng Hai. Seharusnya benar, kakakmu sedang melantunkan mantra. Luo Peng sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Di medan perang, Tinglan perlahan mulai membaca mantra. Cahaya lembut muncul saat bibirnya mulai bergumam, menciptakan cahaya yang saling bersilangan yang menciptakan simbol yang indah. Di dalamnya, simbol perjanjian jiwa melayang berirama. Semua simbol perjanjian jiwa yang berwarna-warni berkumpul. Ketika mereka berkumpul, seekor hewan peliharaan jiwa yang tampan dan menakutkan muncul. Ini adalah hewan peliharaan jiwa dengan tubuh bagian atas seekor raja, tetapi tubuh bagian bawah seekor binatang buas yang berani dan kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh armor fajar yang jelas. Tampaknya terbuat dari bahan yang kokoh, memberikan kesan metalik yang istimewa. Pada baju zirah itu terdapat serangkaian simbol yang sangat glamor. Simbol-simbol ini saling bersilangan, misterius namun menyimpan keajaiban khusus. Suci dan menakutkan, ia bagaikan hakim kejahatan, berdiri dengan gagah di medan perang. Ia secara otomatis menjadi ancaman dan intimidasi terhadap semua hewan berjiwa gelap. Itu adalah hewan peliharaan jiwa diagram 7 dari Istana Jiwa. Nona Tinglan langsung mengeluarkan hewan peliharaan jiwa 7 diagramnya. Apakah lawannya benar-benar kuat? Atau benar-benar lemah sehingga dia ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan bersiap untuk 2 pertandingan berikutnya? Tak lama kemudian, keributan pun terjadi di sekitar medan perang. Di saat yang sama ketika semua orang berseru tentang hewan peliharaan Tinglan yang buas namun suci, mereka pun menebak-nebak bagaimana Tinglan akan bertarung. 7 diagram Istana Jiwa, kata ini sudah sering didengar Cumu, tetapi dia tidak pernah tahu apa artinya. Sekarang, melihat hewan peliharaan suci 7 diagram Istana Jiwa yang asli, Cumu merasa terkejut dengan aura kekuatan khususnya. Peringkat spesies dari hewan peliharaan suci 7 diagram di depannya jelas adalah raja. Bahkan tanpa penguatan apapun, itu sangat menakutkan. Faktanya, Cumu dapat yakin bahwa hewan peliharaan suci 7 diagram adalah peringkat raja kelas menengah. Hewan peliharaan jiwa tingkat raja kelas menengah tahap ke-8. Aura yang kuat itu sangat luar biasa, membuat hewan peliharaan jiwa bertipe gelap yang terhubung secara mental dengan Cumu, seperti Night Thunder Dream Beast, Zanye, dan White Nightmare sedikit takut. Hewan peliharaan suci 7 diagram merupakan simbol Istana Jiwa, seperti 3 mimpi buruk besar Istana Mimpi Buruk Qian, Mimpi Buruk Biru, dan Mimpi Buruk Putih. Hewan peliharaan suci 7 diagram Istana Jiwa berbeda. Dari 7 diagram, 6 adalah hewan peliharaan jiwa tingkat raja, sementara 1 adalah tingkat kaisar. Istana Jiwa telah berlanjut selama lebih dari 1000 tahun, dan kemakmurannya berhubungan langsung dengan reproduksi hewan peliharaan suci 7 diagram ini. Pada kenyataannya, hewan peliharaan suci 7 diagram menunjuk pada 7 hewan peliharaan jiwa, 7 hewan peliharaan jiwa terkuat yang dikuasai Istana Jiwa dengan kuat. Melalui reproduksi antara 7 hewan peliharaan jiwa ini, mereka memperoleh sumber daya hewan peliharaan jiwa peringkat raja. Dan menggunakannya untuk menarik hati pelatih hewan peliharaan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan, pertemuan ini menjadi pertemuan seperti iman. Seiring berjalannya waktu, Ibu Suci 7 diagram tertua perlahan-lahan menjadi Ibu Istana Jiwa, seperti dewa. Setiap orang di Istana Jiwa yang mensubscribe channel Novel Donghua dan memiliki hewan peliharaan Suci 7 diagram harus memiliki rasa syukur dan kesetiaan kepada Ibu Suci 7 diagram. Sasaran rasa syukur dan kesetiaan ini adalah ibu dari 7 diagram, Istana Jiwa. Kata Li Tua. Cumu teringat bahwa awalnya di kota Gangluo, keluarga Cumu memiliki wilayah tingkat ke-7. Wilayah itu berarti bahwa setiap beberapa tahun,
seseorang bisa mendapatkan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan dan banyak sekali hewan peliharaan jiwa lainnya. Bagi sebuah keluarga, wilayah kekuasaan menjadi sangat penting, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan kejatuhan sebuah keluarga. Namun, memiliki sumber daya hewan peliharaan jiwa peringkat raja benar-benar berbeda dengan memiliki wilayah tingkat ketujuh. Wilayah tingkat ketujuh hanyalah wilayah dan masih perlu direbut secara manual. Namun, dari kata-kata Litua, Istana Jiwa sepenuhnya memahami metode reproduksi hewan peliharaan jiwa tingkat 7 raja. Selama mereka punya jumlah basis yang besar, Istana Jiwa akan menciptakan hewan peliharaan jiwa peringkat raja yang tak terhitung jumlahnya. Cumu membalikkan gunung dan lembah demi hewan peliharaan jiwa peringkat raja, mengikutinya selama setengah bulan, dan bertarung sengit. Yang lebih penting, dia beruntung karena generasi ayah hewan peliharaan jiwa peringkat raja kelas rendah tidak ada di dekatnya. Setelah begitu banyak masalah, Cumu akhirnya mendapatkan hewan peliharaan jiwa peringkat raja kelas rendah. Sebaliknya, Istana Jiwa hanya perlu menggunakan beberapa metode khusus dan langsung membuat hewan peliharaan jiwa bereproduksi, yang akan segera menciptakan jajaran raja. Sekaranglah Cumu akhirnya menyadari mengapa faksi-faksi ini meliputi hampir semua kota di dunia. Memiliki kekuatan dan status yang tidak tergoyahkan selama ribuan tahun dan memiliki puluhan ribu pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat yang melindunginya. Kalau dipikir-pikir lagi, seorang pelatih Soul Pet bisa menghabiskan belasan tahun tanpa Soul Pet peringkat monark, tidak mampu memenuhi impian mereka untuk menjadi seorang ahli. Namun, saat mereka memasuki Soul Palace, mereka bisa saja diberi Soul Pet muda peringkat monark. Siapa yang tidak akan melalui semua neraka demi faksi ini? Litua, aku adalah Tuan Muda Istana Jiwa, mengapa Istana Jiwa tidak memberiku beberapa hewan peliharaan suci 7 diagram? Cumu berkata kepada Litua dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya ditutupi oleh armor ringan, tubuh bagian atas perkasa seperti raja sementara tubuh bagian bawah seperti raja singa. Spesies berpangkat raja kelas menengah, ini adalah sesuatu yang akan membuat pelatih hewan peliharaan manapun tergila-gila. Setidaknya, hati Cumu tergerak. Menurutmu, hewan peliharaan suci 7 diagram adalah kelinci biasa, yang diberikan beberapa ekor setiap tahun baru. Kalau tidak salah, aturan di dalam Istana Jiwa adalah pemilik gelar tingkat 7 harus mengambil posisi selama 5 tahun atau memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendapatkan salah satu dari hewan peliharaan suci 6 diagram. Pemilik gelar tingkat 8 masih harus menyelesaikan beberapa aturan untuk mendapatkan hewan peliharaan suci 6 diagram. Begitu pula, pemberian hewan peliharaan jiwa ini tidak ada hubungannya dengan identitas. Bahkan Tuan Muda, tanpa usaha, tidak bisa mendapatkan satupun hewan peliharaan jiwa 7 diagram. Kata Litua, gelar tingkat 8 sebelum seseorang bisa mendapatkannya. Cumu selalu berharap untuk menempuh jalannya sendiri, tetapi begitu dia mengetahui sistem dan hadiah Istana Jiwa, Cumu akhirnya mengerti mengapa banyak orang bergabung dengan beberapa faksi. Faksi-faksi ini memiliki daya tarik yang terlalu besar. Bahkan Cumu berharap dia bisa langsung memiliki gelar tingkat 8 dan memilih hewan peliharaan suci 7 diagram untuk mengisi hewan peliharaan jiwa keempatnya yang kosong. Chu Chen, panggil hewan peliharaan jiwamu, jika kau tidak memanggil dalam waktu 10 detik, itu akan dianggap kalah. Juri pengganti di samping Cumu berkata dengan tidak sabar. Hakim pengganti sengaja meninggikan suaranya, membuat Cumu akhirnya sadar. Tentu saja, meskipun dia bereaksi, memanggil hewan peliharaan jiwa adalah masalah lain. Ketika juri pengganti dan penonton sudah muak menunggu, Cumu dengan sabar menunggu 10 detik, menyebabkan semua orang mengangkat tangan mereka dengan tidak berdaya. Menyerah, lelucon macam apa ini, bahkan tidak memanggil hewan peliharaan jiwa sebelum menyerah. Orang ini tidak punya nyali. Tinglan bahkan tidak akan menyakiti hewan peliharaan jiwanya. Jika dia merasa tidak bisa mengalahkannya, bukankah seharusnya dia setidaknya memanggil beberapa lagi? Teng Hai melihat bahwa Cumu langsung menyerah dan segera membuka matanya lebar-lebar. Dalam pertarungan normal, bahkan jika seseorang menyerah, mereka biasanya akan memanggil Soul Pet mereka dan memberitahu yang lain bahwa Anda memang tidak sekuat itu. Namun, Cumu bahkan tidak memanggil Soul Pet sebelum menyerah. Orang ini,
setidaknya dia punya kesadaran diri. Luo Peng juga tercengang, lalu mengeluarkan sebuah kalimat setelah sekian lama. Hewan peliharaan jiwa tingkat menengah tahap ke-8 tingkat Raja Menengah, bahkan jika Cumu memanggil combo hewan peliharaan jiwanya yang paling kuat. Dia mungkin tidak dapat menang melawan hewan peliharaan suci 7 diagram ini, jadi dia pasti kalah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan gadis itu tidak kalah dengan Xia Guanghan. Bertemu dengan ahli generasi muda istana jiwa seperti itu, dia hanya bisa mengorbankan dan menyimpan kekuatannya untuk 2 pertandingan berikutnya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.